Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kader Mawan, NIM 51 dari jurusan Diploma 4 Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur. Dan teman saya nanti yang akan menjelaskan di sesi-sesi selanjutnya, yaitu ada Mas Abdul Malik Aziz, NIM 52 dari jurusan Diploma 4 Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur juga. Di sini kami berkesempatan untuk mengulas atau lebih ke menjabarkan dari beberapa contoh soal dari korelasi dan regresi linear sederhana. Video ini dibuat semata untuk memenuhi tugas dari mata kuliah statistika yang diampu oleh dosen kami, yaitu Ibu Rita Susanti, dan juga semata untuk kembali lagi untuk berlatih dari saya sendiri, baik itu dari Mas Ajis ataupun saya sendiri, dan juga apabila teman-teman semua dapat menambah wawasan teman-teman melalui video ini, maka kami pun akan sangat bersenang hati. Oke, kita mulai saja. Korelasi regresi linear sederhana. Nah, sebenarnya dasarnya korelasi itu adalah hubungan antara beberapa variabel yang nanti akan dibandingkan gitu. Dan nanti akan berpengaruh, otomatis bisa positif, bisa negatif, bisa antara keduanya itu. Secara sederhana seperti itu, kawan-kawan. Nah, kita di sini mendapat suatu data, yaitu komposisi agregat dalam satuan kilogram dan kuat tekan beton dalam kilogram per sentimeter persegi kuadrat. Nah, ada 76, maka kuat tekan betonnya 19Y. Y-nya di sini kita menggunakan NIM saya sendiri, yaitu Kader Mawan tadi yang NIM 51. Maka nanti kuat tekan beton di angka 76 kg itu adalah 191 maksudnya. Baik itu di angka komposisi agregat 95 berarti 315, seperti itu. Oke, ini adalah data-datanya, data mentahnya ya, ditambah dengan NIM saya sendiri, seperti itu. Selanjutnya, nah, untuk korelasi sendiri di langkah pengerjaannya itu ada beberapa tahap, ada 4 tahap, namun nanti di bagian di bagian kedua nanti ada sub pembagiannya. Yang pertama itu ada menentukan hipotesis. Jadi kita nanti jabarkan hipotesis apa yang bisa kita simpulkan atau bisa kita hipotetiskan di awal gitu. Nah, yang kedua yaitu membuat tabel pembantu untuk menghitung nilai korelasi itu sendiri. Dan yang ketiga, pengujian signifikasi R hitung dan R tabel. Jadi ada dua, ada R hitung dan R tabel nanti. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu menghitung nilai determinasi. Oke, langsung saja untuk langkah pengerjaan yang pertama, yaitu hipotesis. Nah, kita di sini bisa berhipotesis bahwa antara data mentah tadi bahwa tidak ada hubungan antara komposisi agregat dengan kuat tekan beton. Itu merupakan H0. Nah, untuk H1-nya kita bisa berhipotesis yaitu ada hubungan antara komposisi agregat dengan kuat tekan beton. Itu merupakan hal yang berbeda, kawan-kawan semua. Nah, antara hal berdua ini kita akan menguji gitu, mana sih yang paling cocok untuk hipotesis kita dari korelasi ini begitu. Kita lanjutkan ke cara yang selanjutnya, cara yang kedua. Nah, kita di sini membuat tabel pembantu ya, kawan-kawan. Nah, tabel pembantu ini sebetulnya simpel banget. Teman-teman bisa membuat manual dengan tulis tangan ataupun bisa membuat dengan Excel yang lebih mudah. Karena pakai rumus sama biasa lah itulah, seperti itu. Ini ya, tadi data yang mentahnya udah kita olah, lalu nanti kita mendapat data X1, X1, X1 kuadrat dan Y1 kuadrat. Nanti ini fungsinya di mana? Nah, akan dijelaskan di selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke langkah berikutnya, otomatis kita menghitung korelasi yang nggak pakai tabel dong, yang pakai cara biasa dong. Nah, rumusnya itu ini teman-teman. R X Y itu sama dengan N sigma X1 Y1 min sigma X1 dikali sigma Y1 dibagi akar dari N sigma X1 kuadrat min sigma X1 kuadrat dikali N dikali sigma Y1 kuadrat min sigma Y1 dikuadratkan. Nah, maka kita masukkan nilai-nilai yang tadi dari tabel tadi.
hasilnya nanti seperti ini, maka nanti hasilnya juga seperti ini, maka kita mendapatkan hasil terakhir yaitu seperti ini teman-teman, 0,95. Oke, kita lanjutkan ke cara selanjutnya, yaitu menguji signifikasi R hitung dan R tabel. Nah, kita tadi udah ketahui ya teman-teman dari bahwa R hitung itu 0,95. Nah, otomatis kita bisa jadi dapat R tabel kesalahan dari N yang berjumlah 10 tadi, yaitu dari angka 5% itu kita dapat segini, 0,632. Dari angka 1% kita dapat 0,765. Nah, karena R hitung lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,95 itu lebih besar daripada 0,765 dan 0,632, maka H0 atau hipotesis ke-0 itu ditolak dan H1 diterima. Karena apa? 0,95 nilai R hitung itu, nilai R hitung kita yang dapat tadi itu mendekati satu di antara nilai-nilai tabel yang kesalahan tadi. Otomatis dapat kita simpulkan bahwa ada hubungan yang positif gitu loh, dan signifikan sebesar 0,95 antara nilai komposisi agregat dan kuat tekan beton. Nah, berarti itu juga membuktikan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, karena H0 berbicara soal tidak ada dan H1 berbicara soal ada hubungan. Nah, otomatis H1 bisa kita terima seperti itu. Selanjutnya kita uji ke determinasi. Nah, nilai R hitung kita tadi udah dapat 0,95. Maka nilai determinasinya tuh tinggal kita kuadratkan saja, yaitu 0,9025. Nah, 0,9025 itu setara 90% ya, tinggal dikali 100% aja. Jadi berarti nilai kuat tekan beton sekitar 90%-an itu ditentukan oleh komposisi agregat, kawan-kawan. Nah, sisanya ditentukan oleh faktor lain. Ya, seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan ke cara yang SPSS-nya. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Aziz, NIM 52. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari masyarakat tentunya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi menggunakan software atau aplikasi SPSS. Yang pertama kita input dulu untuk datanya. Untuk datanya itu sudah saya pindahkan dari manual ke Excel agar lebih mudah untuk menginput ke software SPSS-nya. Kita copy saja datanya. Ini di clear aja. Lalu selanjutnya apabila sudah di copy atau sudah dimasukkan datanya, kita ke variable view. Lalu untuk namanya ini diubah menjadi X. Lalu ini diubah menjadi Y. Untuk labelnya diganti atau digampangkan menjadi nama komposisi agregat. Lalu untuk yang ini itu ditambahkan nama kuat tekan beton. Untuk measure-nya diganti scale. Apabila sudah seperti ini, maka kita ke menu analyze, lalu kita pilih ke correlate, pilih yang bivariate. Ini dimasukkan semua, lalu klik OK aja. Nah, sudah tertampil untuk hasilnya, maka kita dapat mencocokkan dengan hitungan dari software SPSS-nya dengan hitungan manual. Untuk hasil dari SPSS-nya itu hasilnya 0,95. Lalu kita akan membandingkan dengan hasil perhitungan manualnya, yaitu Nah, untuk perhitungan korelasi manualnya yaitu 0,95. Jadi dengan perhitungan manual dengan perhitungan di software SPSS-nya itu terbukti sama. Selanjutnya kita akan ke materi atau pembahasan tentang regresi. Untuk regresi manual akan dilanjutkan dengan masyarakat tentunya.
Terima kasih. Oke, baik lagi di saya, Kedarmawan. Kali ini aku sendiri akan menjelaskan atau menjabarkan soal regresi. Nah, kita ganti dari yang tadi ke yang ini, yang regresi yang kedua. Nah, sebenarnya sebelum kita membahas lebih jauh, aku kasih sesuatu penjelasan dulu terhadap regresi ya. Kesimpulan tuh regresi itu sama aja metode analisis data untuk melihat hubungan sebab akibat dari dua variabel gitu, ataupun bisa lebih gitu. Nah, kali ini kita contohin itu sama aja ya sama yang tadi. Dari komposisi agregat satuannya kilogram dan kuat tekan beton satuannya kilogram per cm kuadrat. Ini sama aja yang kayak tadi. Kalau misalkan 76 119 Y nya dapat dari NIM saya sendiri 51, yaitu berarti nanti 191. Kalau misalkan kita dari 95 kg, otomatis kuat tekan betonnya 315. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, langkah pengerjaannya dari regresi itu sendiri ada 4. Yang pertama itu membuat tabel pembantu sama kayak tadi. Yang selanjutnya itu menghitung nilai A dan nilai B, dan selanjutnya langsung menyusun persamaan regresi, dan yang terakhir membuat grafik. Jadi nanti hasilnya adalah nilai A dan B dan grafik itu sendiri, hasil output dari regresi. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu tabel pembantu. Tabel pembantu itu sama seperti yang tadi. Kita buatnya juga bisa ditulis tangan, bisa, atau misalkan menggunakan Excel, lebih baiknya juga nggak apa. Itu tergantung dari teman-teman nyamannya yang mana gitu. Di sini ada komposisi agregat, ada kilogram, satuannya lambang Y1, ya ini yang tadi dari data mentah tadi, dan ini kuat tekan beton kilogram per cm kuadrat, simbolnya Y1. Ini udah diolah dari data mentah tadi, dicampur dengan NIM saya sendiri. Nah, ini yang kita dapat dari pengolahan data. Ada X1 Y1, data ini dikali data ini, dan ada pun X1 kuadrat ini dikuadratkan, dan Y1 kuadrat ini dikuadratkan. Ini hasil tabel pembantu. Oke. Sorry. Kita masuk ke cara yang kedua, yaitu perhitungan nilai A. Nah, perhitungan nilai A sendiri mempunyai rumus, yaitu sigma Y dikali sigma X kuadrat minus sigma X dikali sigma XY per N atau jumlah data dikali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Lalu hasilnya dari data tersebut, ini kita dapat hasilnya, dihitung dulu, hasilnya adalah minus 178,687. Untuk nilai A kita dapat hasil segitu. Kita lanjut untuk menghitung nilai B. Nilai B mempunyai rumus yang beda ya dari nilai A. Rumus dari B itu jumlah data dikali sigma XY minus sigma X dikali sigma Y per jumlah data dikali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Nah, otomatis kita dapat hasilnya segini. Kita masukin angka-angka dari tabel tadi, otomatis kita mendapatkan hasil dari perhitungan ini, yaitu 5,178 untuk nilai B itu sendiri. Kita masuk ke cara ketiga, yaitu menyusun persamaan regresi. Jadi persamaannya itu adalah Y sama dengan A plus BX. Nah, otomatis dari perhitungan tadi kita dapat Y sama dengan min 178,687 plus 5,178X. Nah, kita dipindahin aja ke depan biar enak. Jadi akhirnya jadi persamaannya Y sama dengan 5,178X min 178,687. Otomatis kita mempunyai persamaan untuk regresi kita kali ini, yaitu Y sama dengan 5,78X min 178,687. Oke, yang terakhir yaitu kita menyusun grafik dari regresi itu sendiri. Jadi grafiknya itu ada kuat tekan beton, ada komposisi agregat. Nah, kita mendapat grafiknya seperti ini ya, terus naik. Nah, cara membuat grafik ini sendiri bisa digunakan dengan Excel. Kalau ini saya menggunakan Excel ya. Jadi nanti data tadi, data kuat tekan beton, lalu ditambah komposisi agregat, nanti tinggal di insert ke grafik dari Excel itu sendiri. Nanti hasilnya bakal seperti ini dengan persamaan Y sama dengan 5,178X min 178,687. Oke, sekian dari regresi. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya di SPSS untuk regresi. Terima kasih.
Yang pertama dilakukan ya harusnya itu menginput data ya teman-teman. Nah, kebetulan datanya itu mengikuti yang korelasi tadi. Maka selanjutnya dilakukan analyze. Kita masuk ke menu analyze. Nah, kita masuk ke menu analyze, lalu kita pilih yang regression, pilih yang linear. Untuk dependennya, kita masukkan kuota cut button. Lalu untuk independennya sendiri, itu kita masukkan komposisi agregat. Nah, apabila sudah terisi, selanjutnya kita pilih menu statistik ini, kita centang atau checklist di bagian ini, part and partial correlation dan Durbin-Watson. Kita klik continue aja, lalu kita masuk ke plot. Nah, untuk variabel y-nya itu kita memakai SRE-SID. Nah, lalu untuk variabel x-nya itu kita pakai ZPR-ED. Nah, selanjutnya histogram dan normal probability plot di checklist aja. Kita klik continue, terus klik OK aja. Nah, di sini muncul untuk regresinya, hasil regresi dari SPSS-nya sendiri. Maka kita lihat ke menu koefisien. Nah, kita bandingkan nih dari perhitungan manual. Oke. Nah, untuk perhitungan manualnya sendiri itu untuk ini bakal terlihat minus 178,687 dan 5,178 sama. Oke. Lalu kita dapat melihat untuk grafiknya apakah sama atau tidak. Oke. Untuk yang software SPSS naik ke atas, lalu untuk perhitungan manual itu juga naik ke atas grafiknya. Nah, sama untuk hasil dari software SPSS dan hasil perhitungan manual dengan persamaan yaitu Y sama dengan 5,178X minus 178,687. Nah, dari sini dapat disimpulkan rumus dalam perhitungan manual itu kemungkinan besar sama dengan hasil yang didapat oleh perhitungan dari software SPSS. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.